A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa rasulina wa qurrata a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita dikumpulkan dalam satu perkumpulan, dalam satu pertemuan yang membahas tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di luar sana orang menggunakan Android-nya, menggunakan teknologinya, menggunakan apa yang ia miliki untuk melanggar apa yang Allah larang, untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan, tapi pada saat ini kita justru menggunakan teknologi ini untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memahami bahwa di dalam agama Islam segala perkara terbagi menjadi dua unsur. Ada unsur yang punya sifat sebagai tujuan, ada unsur yang punya sifat sebagai wasilah atau perantara. Tujuannya adalah untuk mengkhidmahkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Adapun perantaranya, maka melalui apa yang sudah kita temukan di dunia atau di buminya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan di setiap bulan Zulhijjah misalnya adalah kita berhaji, tapi perantara untuk bisa melakukan haji dengan sempurna melalui teknologi pesawat yang diciptakan oleh manusia. Tujuannya agar kita bisa mempelajari ilmunya Allah. Perantaranya menggunakan teknologi yang ditemukan oleh manusia. Artinya dunia ini akan menjadi mulia jika seandainya tujuannya adalah akhirat. Tapi dunia akan menjadi hina jika seandainya akhirat hilang di dalamnya. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang terbaik, orang yang beruntung, yang menjadikan dunia sebagai bekal untuk memperbaiki keadaan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, selalu bersolawat kepada Rasulullah, ya, panutan kita, uswah hasanah kita, yang patut kita teladani, sosok yang sempurna, yang telah memberikan banyak pengorbanannya untuk kita semua, bahkan rela kehilangan semuanya demi kita orang yang tidak dikenalnya. Bahkan doa mustajabnya Rasulullah disimpan. Untuk siapa? Untuk kita umatnya yang akan digunakan di akhirat kelak. Maka dari itu cara berterima kasihnya yang paling pertama kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dicintai oleh Rasulullah. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah dan apa yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu bentuk dan juga cara untuk berterima kasih kepada kekasih kita, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kesimpulan atau melanjutkan pembahasan pada pekan yang kemarin ketika saya membahas bahwa nahi mungkar itu wajib selama ada jaminan tidak melahirkan kemungkaran baru. Ya, ini saya hanya menyampaikan bagaimana pandangan para ulama yang tidak mengambil sikap atau yang memilih untuk diam pada saat terjadi kemungkaran di hadapannya. Jadi kalau seandainya ada orang mabuk yang tadinya tidak kita tegur dosanya hanya mabuk, kemudian gara-gara kita tegur, kita larang dia untuk minum, maka risikonya yang tadi dia cuma dicatat dosanya sebagai pemabuk, nanti bertambah menjadi seorang pembunuh. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita. Jadi menambah dosa untuk dia. Jadi nahi mungkar wajib selama tidak melahirkan kemungkaran baru.
Tapi tidak juga kita bisa seenaknya menyalahkan para ulama yang mengambil sikap tegas dalam perihal kemungkaran, yang melakukan nahi mungkar, karena memang mereka punya landasan yang lain, punya pandangan yang lain, yaitu apabila manusia atau para ulama sudah angkat tangan dari kemungkaran, maka tidak menunggu waktu lama Allah yang akan turun tangan untuk memberikan peringatan. Karena ada salah satu kalimat hikmah dari seorang ulama Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam yuqbil 'ala Allah bimula tafatil ihsan uyyida ilaihi bisalasilil imtihan. Ketika seorang hamba dikasih kenikmatan sama Allah, dengan kenikmatan ini, dengan tangannya dia tidak gunakan untuk bersyukur kepada Allah, dia tidak gunakan mengajak orang berbuat baik, dia tidak gunakan mencegah orang dari berbuat buruk, uyyida ilaihi bisalasilil imtihan, maka Allah paksa dia untuk datang kepada Allah melalui ujian-ujian yang akan Allah timpakan kepada dia. Ini bukti sayangnya Allah pada seorang hamba. Dikasih kenikmatan agar datang. Tapi dengan kenikmatan nggak mau datang, diambil sedikit kenikmatannya agar mau datang dengan cobaan yang Allah berikan. Jadi di sini ada dua cara pandang ulama mengenai kemungkaran. Kalau yang mengambil sikap mereka punya landasan, kalau yang tidak, yang memilih untuk diam, mereka juga memiliki landasan. Bukan karena mereka takut, tapi ini juga ada contohnya di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang Ashabul Kahfi yang tidak langsung memerangi rajanya, yang tidak langsung meracuni sang raja, yang tidak berdemo di depan kerajaan, tapi mengambil sikap. Saya sampaikan kebenaran, kamu tidak mau ikut, dan ini ada potensi akan mengubah akidah saya kalau saya lama-lama di sini, maka lebih baik saya yang pergi meninggalkan kalian. Ya, semuanya memiliki contoh, semuanya memiliki landasan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke pembahasan surat Al-Kahfi ayat 12, 13 dan 14 yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari yang berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam goa tersebut. Jadi setelah mereka terbangun, terjadi perpecahan, ada selisih pendapat. Ya, ketika mereka terbangun dari tidurnya, pada saat mereka setelah tidur 309 tahun lamanya, mereka bangun, maka mereka berselisih. Ada yang mengatakan mereka tidur sehari, sebagian mengatakan 2 hari, ada yang bilang mungkin agak lama, tapi ada yang mengatakan Allah lebih mengetahui berapa lama kita tidur di dalam goa ini. Apa hikmahnya dari ayat tersebut? Yang pertama, perbedaan pendapat merupakan hal lumrah di antara manusia. Bayangkan, mereka masuk goa bersama-sama, kabur dari kerajaan bersama-sama, tidurnya bersama-sama, bangunnya juga bersama-sama. Itu saja masih berselisih paham. Apalagi kita yang beda rumah, tidurnya nggak berbarengan, bangunnya juga tidak berbarengan. Kemudian kita ingin semuanya sama, maka ini merupakan satu hal yang mustahil, ya. Ini menjadi hal yang tidak mungkin, perkara yang sangat tidak mungkin.
yang semuanya serba bersama-sama saja, masih berselisih pendapat, masih berbeda cara pandang, masih berbeda paham. Kemudian ada makna yang lain, ada pelajaran yang lain. Belum tentu kalau pakaiannya sama, jalannya bersama, belum tentu mereka punya pemikiran yang sama. Boleh jadi kita di kantor yang sama, di lembaga yang sama, di yayasan yang sama, punya program yang sama, tapi bisa jadi niatnya berbeda, tujuannya berbeda, cara pandangnya juga berbeda. Cara pandangnya juga berbeda. Artinya apa? Perbedaan merupakan hal yang lumrah yang sering terjadi di antara manusia. Ya. Yang kedua, bersama bukan berarti sepemikiran. Ya. Kita melihat orang kafir, kelihatannya mereka selalu bersama-sama, mereka kompak, tapi bukan berarti tidak ada selisih paham, tidak ada pertengkaran di dalam mereka. Sesama pembunuh berteman, sesama mereka juga saling takut. Ya, teman saya pembunuh, dia membunuh orang lain. Boleh jadi suatu saat dia juga akan membunuh saya. Seorang penipu atau satu kelompok penipu, mereka juga saling takut antara satu dengan yang lainnya. Dia berani menipu yang lain, berarti suatu saat ada kemungkinan dia juga akan menipu saya. Ya, ini menandakan bahwa orang yang bersama setiap hari bukan berarti dia satu pemikiran. Bahkan Bapak Ibu, suami istri tinggal satu rumah selama bertahun-tahun, mungkin sering ditemukan perbedaan pendapat, mungkin sering ditemukan kejadian-kejadian yang satu sepakat, yang satunya tidak sepakat. Yang suami setujui, yang istri belum tentu menyetujuinya. Nah, solusinya apa? Ya, ada pada hikmah nomor 3. Musyawarah, diskusi, dan lain-lain merupakan sikap untuk mengambil jalan keluar dari setiap permasalahan. Ashabul Kahfi berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka tidak tahu, mereka bertanya. Memberikan pandangan, masing-masing memberikan pendapatnya. Ini bagian daripada contoh bermusyawarah. Bahkan ada salah satu di antara 5 wasiat Nabi Adam kepada Nabi Syith, putranya. Nabi Adam punya anak Habil. Habil setelah meninggal dibunuh oleh Qabil, Allah memberikan penggantinya Habil, yaitu Nabi Syith. Ketika yang lain lahirnya kembar, laki-laki dan perempuan, Nabi Syith lahir sendirian, ya, lahir secara tunggal, dan ini menjadi kakek moyangnya, bagian daripada kakek moyangnya Nabi Muhammad, yang dimana putranya Nabi Syith nantinya akan menjadi gurunya Nabi Idris. Apa pesan Nabi Adam kepada Nabi Syith? Bermusyawarahlah kamu wahai Syith dalam setiap perkara. Andaikan pada saat sebelum saya sentuh itu pohon khuldi, sebelum saya makan buah yang dilarang oleh Allah, andaikan sebelum itu saya bermusyawarah dengan para malaikat, maka yang menimpa saya pada saat ini tidak mungkin akan tidak akan menimpa saya. Andaikan pada saat itu Nabi Adam mau bermusyawarah kepada malaikat sebelum melakukan sesuatu. Ini hikmah pada ayat yang ke-12. Yaitu kita menghargai perbedaan dan mencari solusi melalui musyawarah ataupun diskusi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk atau hudan atau hidayah. Pelajarannya apa? Yang pertama, ini bukti kenabian Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad yang tinggalnya di Mekah tidak pernah jalan jauh kemana-mana, tidak bisa membaca, nggak tahu cara baca kitab, nggak tahu cara baca buku sejarah, tidak punya guru,
bisa bercerita tentang apa yang sudah terjadi di masa lampau. Dan ceritanya benar. Ya, ceritanya diakui oleh para ilmuwan pada saat itu, oleh para sejarawan pada saat itu. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah kebenarannya diakui oleh para ahlul kitab. Jadi pada saat itu orang-orang kafir musyrik Mekah datang kepada tokoh ahli kitab dari golongan Yahudi. Bagaimana cara membuktikan kalau Nabi Muhammad ini nabi betulan atau bukan? Kata pendeta Yahudi tersebut, tanyakan kepada dia 3 perkara. Yang pertama, tanyakan padanya tentang pemuda yang lari tertidur di dalam gua. Kemudian tanyakan kepadanya tentang Zulkarnain, tentang laki-laki yang melintasi timur dan barat. Kemudian tanyakan kepada dia tentang ruh. Kalau dia bisa menjawab semuanya dengan benar, artinya dia benar-benar seorang nabi dan rasul. Kenapa? Tidak mungkin ada yang memberitakan kepada Rasulullah tentang berita tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang telah lalu, apa yang sudah lampau, yang mengetahui apa-apa yang terjadi di masa kini, dan yang mengetahui apa-apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini bukti yang nyata tentang kenabiannya Rasulullah. Dan ini hikmahnya. Kenapa Rasul tidak dibuat bisa membaca? Kenapa Rasul dilahirkan di Makkah? Pada saat itu peradaban yang maju adalah peradaban di Persia dan juga di Romawi. Andaikan pada saat itu Rasul lahir di Romawi, kemudian diangkat menjadi nabi di Romawi, orang bisa membuat spekulasi, orang bisa membuat fitnah bahwa dia bukan nabi. Beliau punya pengetahuan yang banyak tentang masa lampau karena lahirnya di Romawi, di situ banyak ilmuwan, di situ banyak cendekiawan. Boleh jadi pada saat itu Nabi Muhammad belajar kepada mereka sehingga membuat rumusan-rumusan, membuat kaidah-kaidah, dan dia mengatakan bahwa itu adalah wahyu atau firman Tuhan. Tapi untungnya Rasulullah dilahirkan di Mekah, orang yang jauh atau terlepas dari 2 peradaban ini. Terlepas dari pengaruh Persia, terlepas juga dari pengaruh orang-orang Romawi. Jadi tidak bisa kita memfitnah, oh Rasulullah belajar dengan pendeta Romawi. Kapan ketemu pendeta Romawinya? Orang Rasul tinggalnya di Mekah, tidak pernah pergi ke kampung mereka. Kalau dikatakan pada usia 13 tahun, beliau sempat ketemu dengan pendeta ketika sedang melakukan perjalanan dagang bersama pamannya. Bagaimana mungkin anak 13 tahun ketemu pendeta bisa dikasih ilmu sekian banyak, padahal bertemunya hanya sebentar. Jadi semua itu membantah perkataan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan firman Allah, membantah perkataan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran hasil dari karangan Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad bisa menceritakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, padahal Rasulullah tidak pernah hidup di zaman itu, yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah pergi ke tempat itu. Dan yang ketiga, Rasulullah dilahirkan di tengah-tengah kampung Arab yang terlepas dari peradaban Romawi dan peradaban Persia pada saat itu. Kemudian yang kedua, keistimewaan para pemuda. Innahum fityatun. Mereka adalah para pemuda. Kenapa enggak dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang soleh, beriman kepada Tuhannya sehingga dapat hidayah? Kenapa disebutkan mereka adalah pemuda? Seakan-akan pemuda ini merupakan satu masa, satu fase, satu waktu yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna pada diri seseorang. Pemuda adalah sosok yang kalau seandainya pada tanaman masih punya sifat hijau daun, masih kehijau-hijauan, baru saja muncul dari rantingnya, belum punya banyak pengalaman, sehingga dia memiliki keberanian untuk mencoba segala sesuatu yang belum dia ketahui. Dia hanya bermodalkan semangat, karena kalau orang tua, saking banyaknya pengalamannya, sehingga apa yang terjadi biasanya? Biasanya mereka terjebak dengan pengalamannya sendiri. Hanya bisa melakukan apa yang sudah-sudah. Merasa paling banyak makan garam,
sehingga keasinan ujung-ujungnya terkena tekanan darah tinggi. Ya. Kalau anak muda, mereka punya sifat selalu ingin mencoba, selalu mau melakukan eksperimentasi, selalu ingin melakukan percobaan. Kenapa? Mereka nggak berpikir tentang akibat. Tidak mau menerima segalanya begitu saja. Semuanya dia harus lihat prosesnya. Bagaimana contoh di surat yang lain. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, Kaifa tu'yil mauta? Ya Allah, bagaimana engkau hidupkan yang mati? Pada saat itu bisa saja Allah memberikan contoh, ada burung mati langsung dihidupkan begitu saja. Ya, seperti kisahnya Uzair. Nabi Uzair sudah usia lebih dari 100 tahun, bertanya kepada Allah bagaimana menghidupkan yang mati. Allah memberikan contoh, keledai yang sudah menjadi tulang belulang, tiba-tiba muncul dagingnya, ada kulitnya, muncul bulu-bulunya, ada tanduknya. Ya, muncul telinganya. Tanpa Nabi Uzair harus capek-capek mencari burung dan mencacah-cacah. Tapi karena yang bertanya adalah Nabi Ibrahim yang pada saat itu masih berusia muda, Allah lebih paham bahwa pemuda senang melakukan sebuah proses, lebih mencintai proses, ingin melakukan percobaan. Sehingga Allah perintahkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari beberapa ekor burung, kemudian dicincang-cincang, dicampur dagingnya, lalu dipisahkan di puncak-puncak gunung dan dipanggil semuanya. Untuk apa dilakukan ini? Untuk membuktikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati. Dan dari situ kita dapat hikmah bagaimana sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih muda pada saat itu mempertanyakan bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Karena ini menjadi sifat dasar seorang pemuda. Semuanya akan dia pertanyakan. Kalau belum bisa dijawab, kalau belum bisa dibuktikan, maka dia akan penasaran. Ya, dia akan penasaran. Kalau zaman sekarang ada pemuda kok kerjanya santai-santai, leyeh-leyeh, main Android, main game, tidak peduli dengan bagaimana peradaban, tidak memberikan peran di masyarakat. Nah, ini dipertanyakan kepemudaannya. Jangan-jangan usianya muda, tapi jiwanya sudah sepuh. Ya. Jadi muda itu bukan tentang usia, muda itu tentang kejiwaan. Walaupun usianya tua, tapi kalau masih berambisi, dia masih punya cita-cita, masih punya semangat, artinya pada saat itu dia masih berstatus seorang pemuda. Innahum fityatun, mereka pemuda, tapi bukan pemuda yang sembarangan. Biasanya anak muda merasa usianya masih panjang, sehingga cuek dengan urusan agama. Nah, agama nanti sajalah, kita tobatnya usia 60 tahun sajalah, kita masih muda, mari kita berfoya-foya. Ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, biasanya slogan mereka seperti ini. Ya, slogan pemuda. Biasanya seperti ini, tapi itu slogan pemuda yang tidak paham arti kepemudaan. Mereka innahum fityatun, mereka anak muda tapi bukan pemuda sembarangan. Kenapa? Ada yang khusus dari mereka, ada yang istimewa dari mereka, yaitu amanu bi rabbihim. Mereka pemuda tapi beriman kepada Tuhannya. Ketika para pemuda di luar sana sibuk dengan kenikmatan dunia, sibuk dengan foya-foyanya, sibuk dengan balapan, sibuk dengan fashion terbaru, sibuk dengan nongkrong-nongkrong di kafe, tapi pemuda ini berbeda. Dia pemuda yang beriman kepada Allah, selalu memperhatikan agama Allah, memikirkan peran apa yang sudah dia lakukan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sehingga kami tambahkan petunjuk hidayah kepada mereka. Ini keistimewaan para pemuda. Maka kita saksikan bagaimana pemuda kita saat ini. Ya, apakah mereka seperti pemuda Ashabul Kahfi ataukah jauh daripada sifat para pemuda Ashabul Kahfi. Kalau ada pemuda kerjanya main game siang-siang, malam-malam jalan pacaran, maka ini sangat mengecewakan. Ya, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh,
dijadikan pemuda-pemuda yang beriman yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Warabatna ala qulubihim, dan kami meneguhkan hati mereka. Idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Bagaimana seorang pemuda punya keberanian, walaupun dia bukan raja, dia tidak punya prajurit, tapi dia punya keberanian berbicara di hadapan para penguasa. Kalau salah, kalau benar-benar. Nggak ada salah mirip benar atau benar mirip salah. Nauzubillahi min zalik. Kalau kami berani menduakan Allah, maka perkataan kami adalah perkataan yang salah, yang jauh dari kebenaran. Ini sikap mereka, sikap pemuda Ashabul Kahfi. Setiap tindakan ada akibatnya. Jadi kalau seandainya mereka kafir, ada akibatnya. Kalau mereka diam, ada akibatnya. Kalau mereka berani mengucapkan yang benar, juga ada akibatnya. Bermaksiat, misalnya kita jadi anak muda, kemudian pacaran di pinggir jalan, maksiat, tetap akan diomongin orang. Kalau anak muda belum punya pengalaman nikah, nekat menikah melalui jalur ta'aruf yang tadinya tidak saling kenal, tidak saling tahu, dengan latar belakang yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda, dengan suku yang berbeda, nekat menikah muda, otomatis akan ada perselisihan di dalam nikah. Dilihat oleh orang, juga akan mendapatkan cemoohan, juga akan menjadi omongan-omongan warga satu kampung. Ya, artinya menikah yang ibadah akan menjadi obrolan orang, pacaran yang maksiat juga akan menjadi obrolan orang. Semua memiliki risikonya masing-masing. Kalau sama-sama akan diomongi oleh orang, maka lebih baik kita meninggalkan yang akan membuat kita berdosa, kita meninggalkan maksiat dan mengambil jalur ibadah. Berani mengambil sikap dan berani menanggung akibat. Ini sikap pemuda Ashabul Kahfi. Ya, mereka punya keberanian untuk mengambil sikap dan juga punya keberanian untuk menanggung akibat. Kalau mau pacaran, ada akibatnya. Kalau seandainya mau menikah, ada akibatnya. Maka mereka mencari yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik halal, ya, walaupun menyulitkan, daripada haram tapi membahagiakan atau seakan-akan membahagiakan. Karena memang kerajaan setan seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ditanya apa sih kerajaan setan itu? Kerajaan setan itu cuma dua. Apa itu? Yang pertama, ja'lul qabih jamilan wa ja'lul jamil qabihan. Menjadikan yang jelek terlihat indah dan membuat yang indah terlihat menjadi buruk rupa. Apa contohnya? Pacaran buruk, balapan buruk, tapi setan mengemas hal ini, mengemas kemaksiatan ini seakan-akan semua itu terlihat indah. Kemudian setan membuat yang baik-baik, yang indah-indah. Setan membuat semua keindahan seakan-akan terlihat buruk. Ja'lul jamil qabihan. Membuat yang indah terlihat buruk. Menikah indah, menikah halal, tapi sama setan dibungkus dengan kemasan semenakutkan mungkin. Seakan-akan nanti kalau menikah saya makan apa? Nanti kalau menikah bagaimana kalau dibentak dengan istri saya? Nanti kalau menikah bagaimana kalau suaminya bukan orang baik? Nanti kalau menikah nggak akur, kedengaran tetangga seperti apa? Setan akan membuat bayangan-bayangan ketakutan sama kita. Agar apa? Agar kita tidak mengetahui keindahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di sini kita harus punya keberanian untuk mengambil sikap, ya, keberanian untuk menanggung
menanggung akibat. Yang penting kita serahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, saya belajar, maunya hafal, maunya paham, maunya bisa mengamalkan. Kalau seandainya nanti lupa, bukan kemauan saya. Ya Allah, engkau mau saya nikah. Oke, saya menikah. Kalau seandainya nanti ujung-ujungnya terpisah, yang penting itu bukan kemauan saya. Ya Allah, saya bekerja mencari yang halal. Kalau seandainya ujung-ujungnya dagangan saya tidak laku, itu bukan kemauan saya. Artinya kita dituntut pada usaha kita, bukan pada hasilnya. Seseorang tidak akan dihukum karena dia miskin. Seseorang tidak akan dihukum karena dia kaya. Tapi dia akan dihukum ketika dia sudah tidak mau bekerja. Yang wajib bekerjanya, bukan kayanya. Seseorang juga tidak dihukum karena dia bodoh. Seseorang juga tidak dihukum karena dia pintar. Tapi dia akan dihukum ketika dia sudah berhenti belajar. Kenapa? Yang wajib belajarnya. Pintar dan bodoh itu ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya apa? Thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu wajib. Yang wajib apa? Yang wajib mencari ilmunya, bukan mendapatkan ilmu. Karena apa? Tidak semua yang dicari didapatkan. Makanya ada hadisnya Rasul yang sering disalahpahami. Man an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Ini benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golongan umatku. Sehingga banyak yang mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak menikah bukan bagian dari umatnya Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Bukan begini maknanya. Yang dimaksudkan bukan dari golongan Rasulullah adalah orang yang tidak punya keinginan untuk menikah. Kalau dia punya keinginan menikah, dia sudah melamar berkali-kali, tapi ditolaknya juga berkali-kali, maka dia tidak termasuk dalam orang yang diancam pada hadis ini. Dia tidak termasuk kategori yang diancam oleh Rasulullah. Kenapa? Dia mau menikah sesuai dengan sunnah Rasul. Tetapi masalahnya tidak ada mungkin perempuan yang mau sama dia. Dari 9 lamaran, mungkin 10 yang nolak dia. Nah, kalau kayak begini, artinya dia tidak akan dihukum karena dia menikah atau karena dia tidak menikah. Tapi dia akan dihukum ketika dia membenci pernikahan, ketika dia tidak suka dengan pernikahan. Kemudian sikap yang kedua yaitu sikap pertengahan. Sikap pertengahan bukan berarti diam dan tidak mengambil sikap. Nah, ini biasanya kita temukan dalam kehidupan orang-orang yang tidak berani mengambil sikap ketika dihadapkan dengan dua masalah, dihadapkan dengan dua konflik, dengan dua problem misalnya. Dia akan mengatakan, oh dua-duanya benar atau dua-duanya salah, lebih baik saya diam saja. Alasannya apa? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sebaik-baiknya umat adalah ummatan wasaton. Sebaik-baiknya umat adalah umat yang wasati, yang berada di pertengahan. Tidak pihak ke kanan, tidak pihak ke kiri. Padahal maksudnya wasatiyah, maksud daripada umat pertengahan adalah umat yang terbaik. Bukan dia tidak mengambil sikap, tapi dia akan membenarkan yang benar, sekalipun itu kebenaran bersumber dari orang yang dia benci. Ya. Dan dia akan menyalahkan yang salah, walaupun kesalahan itu dilakukan oleh keluarga yang paling dia cintai. Maka Rasul mengatakan, andaikan Fatimah mencuri, maka akan saya potong tangannya. Ini contoh daripada sikap wasatiyah, sikap pertengahan. Sekalipun kamu keluarga saya, kalau kamu salah, maka kamu akan saya hukum. Sekalipun kamu musuh saya nggak suka dengan kamu. Kamu dulu suka ngejekin saya misalnya. Saya nggak senang dengan kamu. Tapi ketika dia makan dengan tangan kanan, maka saya akan tetap membenarkan kamu. Membenarkan yang benar, walaupun itu musuh, dan menyalahkan yang salah, walaupun itu keluarga. Jadi dari ayat ini kita dapat pelajaran bagaimana teman-teman atau para ashabul kahfi, orang-orang yang beriman punya kemampuan atau keberanian untuk mengambil sikap. Si raja salah harus disalahkan. Ya, bagaimana yang benar harus diungkapkan. Ini jiwa seorang pemuda.
Dia punya keberanian. Tidak ada rasanya untuk takut mati. Dia sampaikan, Raja, Tuhannya bukan kamu. Tuhannya adalah Allah, Tuhan langit dan bumi. Kalau kamu nggak mau ikut, sudah kita terpisah. Akhirnya mereka mengambil sikap dengan cara pergi meninggalkan kerajaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman untuk masuk ke dalam gua. Pelajaran yang ketiga, jika belum bisa mengubah kondisi yang buruk dan berpotensi kondisi yang buruk tersebut akan mengubah kita, akan mengubah keimanan kita, akan mengubah sikap akhlak kita, maka menghindar itu jauh lebih baik. Misalnya kita tinggal di satu kampung atau di satu daerah, atau mungkin seperti kisah Ashabul Kahfi tadi, dia sudah melihat dia tidak mungkin bisa mengubah masyarakat pada saat itu. Malah yang ada kemungkinannya akan terjadi, dia yang mungkin akan berubah keyakinannya. Keimanannya yang mungkin berpotensi untuk terkikis. Maka lebih baik saya menghindari kalian dengan cara apa? Pergi mengungsi, masuk ke dalam goa, menghindari keramaian. Pertanyaannya, pada saat ini anak-anak kita, generasi keturunan kita, putra-putri kesayangan kita, yang sangat kita cintai, terancam akhlaknya, terancam pergaulannya. Bagaimana pergaulan pada saat ini? Anak kecil sudah bisa mengatakan kata-katanya orang dewasa. Anak kecil sudah bisa melakukan yang tidak semestinya dia lakukan. Dan ini menjadi hal yang sudah sering terjadi di beberapa daerah. Bagaimana jika seandainya hal ini mengancam anak kita? Anak kita belum tentu bisa mengubah kondisi tersebut. Maka cara terbaik kita meniru daripada Ashabul Kahfi. Meninggalkan kampung tersebut, mengungsi sementara ke dalam goa. Pertanyaannya, pada zaman seperti ini, goa tersebut bisa kita bahasakan seperti apa? Maka goa Ashabul Kahfi bisa kita bahasakan seperti pondok pesantren, ya, seperti lembaga pendidikan Islam yang insya Allah bisa menjaga akidah anak-anak kita, bisa menjaga akhlak anak-anak kita dari rusaknya perilaku sebagian besar putra-putri kaum muslimin yang pada saat ini sering terjadi di zaman kita sekarang. Ya, jadi goanya Ashabul Kahfi pada saat ini kita ibaratkan seperti pondok pesantren. Maka di sini saya mengajak, mari sama-sama kita carikan pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Untuk apa? Untuk menjadi benteng bagi anak-anak kita, sebagai goa Ashabul Kahfi bagi anak-anak kita yang akan menjaga akidah dan akhlak mereka. Hingga suatu saat ketika sudah waktunya mereka keluar dari pesantren, diharapkan semoga mereka bisa membuat satu perubahan. Semoga mereka bisa memberikan warna yang baru, yang lebih baik dari keadaan yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Baik, minilah hadza. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ustadz, materinya benar-benar bermanfaat banget dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, dari mulai gimana kita harus bersikap saat melihat kemungkaran, terus dari gimana juga kondisi sekarang yang udah banyak fitnah, kita harus kayak gimana bersikap. Ini relate banget dengan kehidupan sekarang. Juga untuk kekhawatiran kita para orang tua untuk anak-anak kita kelak nanti, itu menjadi masukan yang sangat bermanfaat untuk kita, bahwa anak-anak dengan keadaan yang sekarang kayak gini, anak-anak memang perlu dimasukkan ke guanya para pemuda itu ya, yang bisa dibilang kalau sekarang itu adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, terima kasih banyak jazakallahu khair Ustadz atas pemaparannya. Selanjutnya dari Tete mungkin ada yang mau ditanyakan? Kayaknya pada terpesona, pada kaget, pada inilah dengan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Mangga sebelum ditutup mungkin dari Ustadz ada
doa dulu untuk semuanya. Itu ada yang mau bertanya kayaknya itu. Oh iya, ada yang raise hand. Mangga Teh Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terkait masalah yang tadi di apa sih? Kalau kita belum bisa merubah kondisi, sebaiknya kita hindari gitu ya. Yang saya tahu masalah tuh bukannya sebaiknya dihadapi ya, bukannya dihindari. Mohon penjelasannya Ustaz, itu aja. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Jadi ketika kita punya kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut, maka lebih baik jika kita menghadapinya. Yang harus dihindari adalah ketika masalah tersebut berpotensi mengubah keyakinan kita, berpotensi mengubah akidah dan juga pemikiran kita. Kalau seandainya ada potensi ke sana dan kita tidak punya kemampuan untuk mengubah mereka, maka jauh lebih baik untuk menghindar. Dan ini makna daripada hijrah. Bagaimana Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Kenapa? Bukan berarti beliau meninggalkan masalah atau kabur dari masalah, tapi mundur satu langkah untuk melakukan 1000 langkah yang jauh lebih baik ke depannya. Jadi seperti menyusun strategi. Seperti rotan, dia melengkung sementara untuk menghasilkan kekuatan baru yang mengejutkan. Ya, Masya Allah. Teh Rahayu udah jelas. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Ada lagi teteh yang mau tanya? Udah, jazakallahu khairan katsira. Minum dulu sih, Mangga teteh-teteh yang lain ada yang mau nanya lagi? Nanti saya yang tanya ini. Tuh, atau enggak Ustaznya yang nanya katanya. Ayo, ada yang mau nanya enggak? Jadi Gua Ashabul Kahfi itu tadi kalau zaman sekarang kita ibaratkan dengan apa tadi? Ayo, ada yang mau jawab? Pondok pesantren ya Ustaz. Ya, jadi kalau seandainya kerajaan rajanya Dikianus yang mengancam akidah Ashabul Kahfi pada saat itu kita umpamakan seperti pergaulan pada saat ini yang mengancam akidah dan akhlak anak kita, maka Goa Ashabul Kahfi secara lembut, secara tidak langsung bisa kita ibaratkan seperti pondok-pondok pesantren, karena saat ini sangat rawan, sangat berbahaya sekali. Berapa kali saya terlibat diskusi dengan teman-teman, orang-orang kampus, orang-orang yang kuliah, ya, orang-orang teknologi, orang-orang sains, yang dimana pernyataan mereka sangat rawan, pernyataan mereka sangat berbahaya, seakan-akan seperti pernyataan orang yang tidak punya agama, dan ini sangat bahaya sekali. Ketika mengatakan bahwa sains lebih penting, eksak lebih penting, padahal kita dapat contoh bagaimana eksak dan teknologi begitu maju di Jepang, kelihatannya sangat maju, tapi justru apa yang kita saksikan, angka bunuh diri paling tinggi terjadi di negara tersebut. Bagaimana dikatakan bangsa tersebut maju jika seandainya bangsanya mudah putus asa, bangsanya dikit-dikit bunuh diri. Nah, ini bukan contoh bangsa yang maju. Singapura misalnya, ya, negaranya bersih. Iya, bersih dari kotoran, tapi belum tentu bersih dari najis kejiwaan, belum tentu bersih dari najis judi, bersih dari najis perzinahan, bersih dari najis pergaulan bebas, bersih dari najis-najis yang lainnya. Jadi tetap kita berpegang kepada agama, adapun akal hanya berstatus alat untuk bisa memahami agama. Kalau seandainya akal kita ada yang bertentangan dengan agama, ada yang bertentangan dengan firman Allah, yang salah bukan Al-Quran, yang salah adalah akal kita. Kenapa? Allah itu ilmunya nggak terbatas, sedangkan pengetahuan akal kita sangat terbatas. Bahkan Imam Ghazali pada satu waktu meletakkan pulpen atau tongkat di dalam gelas, melihat tongkatnya bengkok, beliau mengatakan, mata saya sudah berbohong pada diri saya. Masa pensil lurus seperti ini, mata memberikan informasi kalau pensil ini bengkok. Nah, bagaimana lemahnya indera manusia, lemahnya akal manusia.
Jadi kita jaga, semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Nauzubillah min dzalik. Ya, Ustadz Punten, ada titipan pertanyaan yang jadi pertanyaan saya juga sebenarnya. Tadi kan Ustadz bilang istilahnya kalau guanya Ashabul Kahfi sekarang itu untuk anak-anak kita kan ponpes ya Ustadz. Di antara maraknya kasus ponpes saat ini, jadi ada kekhawatiran juga dari ibu-ibu. Ini kira-kira Ustadz ada tips gimana sih cari ponpes yang betul itu yang kayak gimana gitu. Jangan sampai ibu-ibu di sini terjebak gitu. Kalau saya dulu di pondok pesantren, pendiri pondok pesantren saya memberikan syarat sebelum beliau meninggal, pendirinya. Berdiri dari sekitar abad 18. Beliau memberikan syarat kalau seandainya mau membuat pondok pesantren perempuan, waktu itu belum ada, tapi beliau sudah mewasiatkan kalau mau bikin pondok pesantren perempuan, minimal jaraknya sekian kilometer. Bahkan pondok saya antara jarak laki-laki dan perempuannya, jarak pondoknya itu kalau naik bis menempuh perjalanan sampai 5 jam. Ya. Yang saya tahu dari pondok perempuan, dari info-infonya, dari pondok pesantren saya, guru laki-lakinya syarat yang pertama harus sudah menikah. Kemudian yang kedua, kalau ada santriwati yang tertidur di kelas, haram hukumnya seorang guru laki-laki membangunkan santriwati tersebut dengan sentuhan tangan. Harus dengan suara. Ya, jadi kalau mau memilih pondok pesantren, maka kita pilih pondok pesantren yang kira-kira sudah berpengalaman, yang kira-kira sudah berdiri sekian puluh tahun lamanya dan tidak punya rekam jejak atau kasus yang aneh-aneh. Memang ini salah satu kelemahan ya, salah satu aib juga bagi pondok pesantren atas apa yang kejadian yang terjadi seperti kemarin. Satu tetes racun dalam satu gelas susu bisa membuat segelas susu itu menjadi racun semua, tercemari semua, sehingga banyak yang takut memasukkan putra-putrinya atau anak-anak mereka di dalam pondok pesantren. Tapi insya Allah itu cuma sebagian, itu cuma sedikit. Maka sebelum memasukkan anak ke pondok pesantren, alangkah baiknya jika bermusyawarah sama keluarga, kenalan yang pernah atau yang mungkin pernah merasakan bangku pendidikan di lembaga yang namanya pondok pesantren. Jangan sampai kita nggak pernah mondok, kemudian ngambil kesimpulan kayaknya pondok di sana bagus, di pondoknya ada komputernya, di pondoknya bisa bermain laptop, di pondoknya boleh bawa HP, pondoknya ada AC-nya, sepertinya itu bagus. Nah ini sangat disayangkan dan sangat berbahaya kalau motivasi masuk pondok seperti itu. Jadi didiskusikan sama orang-orang yang pernah masuk pondok pesantren dan niatnya diperbaiki. Kalau mau anak kita penghafal Quran, masukkan ke pondok pesantren penghafal Al-Quran dan jangan dituntut untuk bisa semuanya. Ya, harus bisa bahasa Arab, masukkan ke pondok bahasa Arab karena ilmu agama sangat luas. Mau mempelajari hadis, masukkan ke pondok yang mempelajari ilmu hadis. Mau belajar ilmu menulis Arab, masukkan ke pondok-pondok yang mengajarkan seni. Karena pondok itu tuangan dari isi pikiran pendirinya. Kalau pendirinya orang yang bergelut dalam hadis, maka pondoknya akan disetting untuk menjadi pondok yang alumninya akan menjadi ahli hadis dan seterusnya. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz. Karena sudah jam 9 lebih juga, kita akhiri saja tadabbur hari ini. Sebelum ditutup, mangga Ustadz pimpin doa dulu. Tafadhol. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan kata, ada salah sikap dalam menyampaikan, dan terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk bisa latihan berbicara di depan ustazah sekalian. Astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kabayan bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hayatana fid dunya hayatal ulama wa ja'al mautana mautas syuhada
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma fa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami saudara-saudara yang baik dan perbaikilah saudara keluarga-keluarga kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami teman-teman yang baik dan perbaikilah teman-teman kami ya Allah. Berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang baik dan perbaikilah keturunan-keturunan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami tetangga-tetangga yang baik, guru-guru yang baik, dan perbaikilah semua tetangga-tetangga dan guru-guru kami dan serta murid-murid kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi hari ini, atas doanya juga. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan istighfar. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakumullahu khairan katsiran teteh-teteh yang udah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.